Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul Palacios, Texas. Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa ya dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Di Palacios, Texas, tumpahan minyak sebanyak 400 galon terjadi oleh Titan International dan menyebabkan kerusakan besar pada sebuah perkampungan nelayan kecil di daerah tersebut. Para nelayan tidak bisa lagi menangkap ikan karena ikan-ikan di sana sudah rusak serta tidak berharga. Hal itu menghancurkan ekonomi mereka karena penangkapan ikan adalah pendapatan utama di perkampungan tersebut. Sekarang para nelayan mencoba mengurangi tumpahan minyak dengan mengarungi perahu untuk membersihkan perairan. Mantan nelayan bernama Sharko adalah korban lain dari insiden itu, di mana ia jatuh dari perahunya saat membersihkan perairan. Karena bau menyengat yang tajam membuatnya merasa pusing, hingga ia terjatuh dan wajahnya dipenuhi dengan bahan kimia. Sekarang Sharko berjalan dengan bantuan tabung oksigen dan salah satu matanya menjadi buta, ditambah bekas luka yang menutupi separuh wajahnya. Ia mendapat julukan Sharko karena dulunya ia adalah nelayan hebat yang mampu menangkap ikan besar serta hiu putih. Tapi sekarang ia tidak bisa bekerja lagi karena menjadi penyandang disabilitas. Di waktu luangnya Sharko mengambil hewan dari pantai yang telah terbunuh oleh minyak, kemudian mengirimnya ke kantor pusat Titan International melalui pos yang sangat lambat sehingga paket tersebut menjadi busuk. Sharko juga sering nongkrong di sebuah bar lokal tempat semua nelayan mampir untuk minum-minum. Suatu sore salah satu nelayan menceritakan kisah saat perahunya dikelilingi oleh para putri duyung yang ingin menyerangnya, tapi tidak ada seorang pun yang percaya padanya meskipun ia menunjukkan bekas luka di perutnya. Sharko menghindari percakapan itu, tetapi ia angkat bicara ketika ia mendengar para nelayan berencana akan pergi berlaut lagi. Sharko meyakini jika tidak ada lagi tangkapan laut yang berharga dan semua orang harus berhenti berharap. Menurutnya pembersihan laut yang dilakukan oleh Titan International hanya untuk menutupi kesalahan mereka dengan seolah-olah mengirimkan beberapa pesawat untuk menaburkan bahan kimia agar terlihat seolah mereka sedang membantu, tetapi pada kenyataannya mereka hanya berpura-pura. Di sebuah radio nasional, senator berjanji bahwa mereka sedang bekerja sama dengan Titan International agar terlihat pencitraan di istana negara, namun mereka hanya mengambil keuntungan pribadi. Percakapan tersebut akhirnya hanya membuat Sharko kesal serta sakit hati, sehingga ia pun pergi dan duduk di mobilnya untuk menenangkan diri. Lalu pria bernama Brizzy mendatangi Sharko. Ia ingin meminjam perahu Sharko karena Sharko sudah tidak menggunakannya lagi. Namun Sharko masih ingat apa yang terjadi terakhir kali saat mereka bekerja sama, di mana Brizzy membiarkan Sharko menunggu selama 2 jam dan Sharko harus mencari tahu sendiri dan ternyata Brizzy telah ditangkap. Akhirnya Sharko pun menolak untuk bekerja dengannya lagi. Ia pun lalu pergi meninggalkan Brizzy, sementara Brizzy berteriak padanya dengan kesal. Tiba di rumah, Sharko menghabiskan malam seperti biasanya, yaitu dengan minum-minum di depan televisi. Terkadang ia sangat merindukan laut sehingga membuatnya tidak bisa tidur. Ia kemudian menyalakan radio untuk mendengar apa yang dilakukan nelayan lain saat berlayar. Ada yang menyebutkan hari yang indah untuk berada di laut, dan ini membuat Sharko menjadi frustasi. Sharko lalu pergi ke pantai. Di sana ia menemukan ikan yang tertutupi oleh minyak dan memasukkannya ke belakang mobilnya. Ketika Sharko akan pergi, ia mendengar suara di antara bebatuan. Ia lalu mendekatinya untuk memeriksa suara tersebut. Ternyata itu bukanlah seekor binatang, melainkan putri duyung yang terdampar dengan sekujur tubuh tertutupi oleh minyak. Sharko begitu kaget serta sedikit takut. Ia pun memastikan semuanya telah aman dengan menyentuh putri duyung beberapa kali menggunakan cabang pohon. Setelah memastikan putri duyung tidak bergerak, Sharko kemudian membungkus tubuhnya dengan terpal dan membawanya pulang. Tentunya sangat sulit bagi Sharko untuk menyeret putri duyung serta tangki oksigen secara bersamaan. Tetapi ia tidak menyerah hingga akhirnya berhasil memasukkan putri duyung ke dalam rumahnya. Kemudian Sharko mengisi bathtub dengan es batu
seperti yang ia lakukan untuk menjaga ikan agar tetap segar. Lalu ia memasukkan putri duyung itu ke dalam bathtub sambil mendengarkan radio. Terdengar di radio nelayan lain telah menemukan beberapa tangkapan laut, tapi semuanya busuk sehingga itu hanya sia-sia. Sharko lalu melihat dirinya di cermin. Ia menutupi lukanya dengan satu tangan dan mengingat sebelum ia menjadi disabilitas serta tidak berguna seperti saat ini. Namun setelah berhasil menangkap ikan duyung, ia merasa bahagia, lalu ia merayakannya dengan menari di dalam rumah. Sharko tiba-tiba terganggu oleh deringan telepon. Telepon itu dari seorang pengacara yang ingin membantunya menuntut perusahaan Titan Internasional, tetapi Sharko malah menutup teleponnya. Ia merasa muak harus mengingat kembali semua traumanya demi uang, karena apapun yang ditawarkan tidak akan bisa mengembalikan kehidupan lamanya. Di sore hari ketika Sharko sedang minum dan menonton televisi, ia mendengar suara aneh dari dalam kamar mandi. Ketika ia memeriksanya, ia menemukan ikan duyung ternyata masih hidup. Ia terlihat marah dan keluar dari bungkus terpal. Melihat kejadian itu, Sharko segera menutup pintu agar ikan duyung tidak melarikan diri. Sharko pun bergegas mengambil senapannya dan saat ia membuka pintu, ikan duyung melompat ke arahnya. Keduanya pun terlibat perkelahian hingga ikan duyung berhasil menggigit lengan Sharko. Untungnya Sharko membawa jala dan berhasil membungkus ikan duyung, lalu memasukkannya kembali ke dalam bathtub. Sharko mengarahkan senapannya ke arah ikan duyung, namun perasaannya meyakinkan Sharko agar meletakkan senjatanya. Keesokan harinya Sharko pergi ke supermarket membeli berbagai jenis daging. Tiba di rumah, Sharko membawa sekotak peralatan ke kamar mandi untuk membersihkan insang ikan duyung dari minyak yang menempel agar si ikan duyung bisa bernafas lega. Setelah itu Sharko menawarkan berbagai macam daging yang berbeda dan ikan duyung memilih daging sapi mentah. Di malam hari saat Sharko menonton TV, ia mendengar suara dari kamar mandi. Merasa kasihan pada ikan duyung, Sharko lalu mendorong TV ke kamar mandi agar mereka bisa menonton bersama. Sharko menceritakan ikan duyung semua tentang drama tersebut, bahkan mengutip seluruh dialog yang diucapkan. Ia menceritakan jika ayahnya suka acara TV Amerika dan ia gunakan untuk belajar bahasa Inggris. Akhirnya Sharko tertidur di sana. Ia tidak menyadari bahwa ikan duyung telah mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya. Suara gaduh lalu membangunkan Sharko di tengah malam. Di saat ia memeriksa dapur, ia menemukan Brizzy telah mendobrak masuk dan mengambil radionya. Sharko mengancam akan memanggil polisi, tapi hal itu hanya membuat Brizzy bertambah marah. Brizzy kemudian menghancurkan radio yang mulai meneraki Sharko karena tidak mau meminjamkan perahunya. Brizzy lalu terdiam ketika mendengar suara asing dari kamar mandi. Sayangnya Sharko tidak bisa menghentikan langkah Brizzy. Di sana Brizzy menemukan ikan duyung di dalam bathtub. Melihat hal itu, Brizzy langsung bersemangat. Ia memikirkan berapa banyak uang yang bisa mereka hasilkan dengan menjualnya. Tapi Sharko menjelaskan bahwa ia ingin menunggu air laut menjadi lebih bersih agar bisa mengembalikannya ke sana. Brizzy mengatakan jika mereka tidak dapat menyimpan ikan duyung di dalam bathtub, sehingga keesokan harinya Brizzy mulai membangun akuarium yang besar untuk menampung ikan duyung. Brizzy mulai berpikir kembali tentang nilai jual ikan duyung itu, sementara Sharko mengingatkannya bahwa tidak ada siapapun yang tahu tentang keberadaan ikan duyung, karena jika kabar tersebut tersebar, maka mereka akan membawanya pergi. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Brizzy pun berlalu. Sharko kemudian mengisi akuarium dengan air dan menempatkan ikan duyung ke dalam sana. Tentunya si ikan duyung begitu senang karena ia bisa berenang lagi. Di malam hari, Sharko membuat makan malam untuk mereka berdua. Ia mencoba membuat suasana romantis dengan menaruh setangkai bunga serta musik, karena Sharko sangat menyukai ikan duyung tersebut. Setelah memberi daging mentah, Sharko duduk di depan akuarium untuk menikmati makan malamnya sambil menceritakan kembali tentang ayahnya. Di saat Sharko sibuk berbicara, ia seolah mendengar sebuah lagu dari kejauhan dan mulai membayangkan seorang wanita muncul di hadapannya. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Saat Sharko membukanya, ia menemukan seorang wanita cantik yang baru saja ada dalam bayangannya. Wanita itu masuk ke dalam rumah lalu menyentuh akuarium kosong, membuat Sharko yakin jika si wanita itu adalah ikan duyung dan ia membawa pesan dari laut. Semua makhluk berterima kasih atas penyelamatan Sharko.
serta menjadi satu-satunya orang yang memahami teror minyak yang menyebabkan kerusakan. Si ikan duyung kemudian menyentuh wajah Sharko untuk menyembuhkan lukanya sebelum ia menciumnya. Dengan kesehatan yang pulih, Sharko menikmati malam dengan menari bersama ikan duyung serta menghabiskan waktu bersama. Sharko lalu melepaskan bajunya untuk memamerkan otot-ototnya yang telah kembali. Ia menceritakan kemahirannya dalam berpetualang dan menyatakan bahwa dirinya sebagai raja lautan bukan hanya anak dari seorang imigran. Ketika mereka menikmati kebersamaan, Sharko mengaku ia dulu berharap tenggelam saat jatuh dari perahu, tapi sekarang ia tidak menginginkannya karena ia telah memiliki seseorang yang mencintainya. Beberapa jam kemudian, Sharko melihat beberapa mobil parkir di luar rumahnya. Ia memberitahu ikan duyung untuk masuk ke dalam akuarium, sementara Sharko akan pergi memeriksa keadaan. Saat Sharko pergi keluar rumah, kondisi serta bekas lukanya kembali muncul. Karena apa yang telah terjadi ternyata hanyalah sebuah halusinasi saja. Para nelayan datang ke sana karena Brizi memberitahu mereka tentang ikan duyung tangkapan Sharko. Mereka mengakui bahwa Sharko benar mengenai keadaan laut yang buruk dan mereka tidak akan bisa menangkap apapun. Sekarang mereka berpikir Sharko harus berbagi ikan duyung sebagai tangkapan kelompok lalu menjualnya untuk memberi makan keluarga lainnya. Sharko menolak tawaran tersebut. Ia kemudian mengambil senapan dan mulai menembak ke tanah sebagai bentuk peringatan. Ia menyebut dirinya adalah raja lautan dan mengancam akan menembak mereka semua hingga para nelayan pergi karena ketakutan. Kemudian Sharko kembali ke dalam rumah di mana terlihat ikan duyung sedang berenang di akuariumnya. Sharko berjanji tidak akan ada yang memisahkan mereka. Sharko lalu mengundang ikan duyung untuk berenang di laut. Ketika ia membawa tangga di depan akuariumnya, Sharko berhalusinasi ia sedang berada di pantai, kemudian ia melompat bersama ke dalam air. Tapi dalam kenyataannya, Sharko memanjat tangga, ia lalu masuk ke dalam akuarium hingga akhirnya si ikan duyung menangkap Sharko serta memakan tubuhnya. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.